So how could I stand here quietly? My praise is going up, up, it's going up. For you I'm living louder, I'm turning up. I'm never gonna stop, no, I'll never stop. Whoa, oh, oh, oh. I'm gonna shout it out, won't be silent or quiet. I'm gonna let it out for you. I'm giving, oh, 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 yeah. Praise will be the anthem of my life, and everything Jesus lifted high. Yeah, my praise is going up, up, it's going up. For you I'm living louder. Yeah, no, I'll never stop. Whoa. Come on, Philippines, let's go. I'm gonna shout it out, I won't be silent or quiet. I'm gonna let it out for you. I'm giving, oh, 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 oh. I'm gonna shout it out, I won't be silent or quiet. I'm gonna let it out for you. I'm giving, oh, 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 oh. We lift him higher and make it louder. Our praise is going up, for he is greater, there's no one better. We're lifting Jesus up. We lift him higher and make it louder. Yeah, come on and lift him up, for he is greater, there's no one better. We're lifting Jesus. 1, 2, 3, go. I'm gonna shout it out, I won't be silent or quiet. I'm gonna let it out for you. I'm giving, oh, 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 oh. I'm gonna shout it out, won't be silent or quiet. I'm gonna let it out for you. I'm giving, oh, Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bersyukur karena kita dapat berjumpa sekali lagi dalam kebaktian online pada minggu ini. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kes COVID-19 di Bandar Sibu adalah masih tidak menentu. Jadi kita doakan supaya keadaan ini akan semakin pulih dan kita dapat melihat bahawa tren semakin menurun pada saat ini. Oleh yang demikian, kita minta supaya kita terus berdoa bagi perkara ini, supaya dengan adanya kesatuan doa kita, maka keadaan ini akan dipulihkan dengan segera. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, satu usaha kerajaan kita pada masa ini untuk menangani pandemik COVID-19 ini ialah dengan memberi vaksinasi kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi oleh yang demikian, saya menyarankan kepada semua jemaat Tuhan untuk mendaftar sebagai penerima vaksin melalui MySejahtera. Sekiranya ada jemaat Tuhan yang tidak mempunyai MySejahtera, sila pergi ke klinik yang berdekatan untuk mendaftar diri sebagai penerima. Okey. Jadi sekiranya ada di antara kita pula yang mempunyai masalah untuk mendaftar, sila berhubung terus dengan saya melalui WhatsApp ke, ataupun kamu boleh call saya. Okey. Call saya pada bila-bila masa. Okay.
Jadi itu adalah nasihat saya kepada kita, dan saya sarankan juga supaya semua kita yang layak untuk mendapatkan vaksinasi ini untuk menerima secara sukarela. Jangan menolak, sebab vaksin ini adalah yang terbaik di dunia setakat ini. Dan kalau kamu baca dalam Facebook, sosial media, banyak mengatakan vaksin ini tidak baik. Jangan terpengaruh dengan yang kamu baca, yang kamu lihat dalam video ke dalam sosial media. Sila rujuk kepada kami, rujuk kepada dokter ke ataupun orang dalam KKM, yaitu Kementerian Kesehatan. Mereka yang lebih arif tentang perkara ini. Jadi apa yang kita buat ialah kita melihat kepada perbandingan tentang vaksin-vaksin yang ada. Yang cakap di luar sana mereka tidak ada perbandingan, dan mereka hanya highlight perkara-perkara yang tidak baik terhadap vaksin itu. Saudara-saudari, sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari kita berdoa, dan saya akan bawa kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami sepanjang minggu yang lepas, sehingga pada pagi ini kami dapat bersama-sama untuk meninggi dan mengagungkan nama Tuhan melalui kebaktian secara online. Bapa di sorga, ampunilah diri saya, ampunilah semua jemaat kami, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Secara khusus kami serahkan, ya Tuhan, yang terlibat secara langsung dalam kebaktian online ini, yang memimpin sebagai nyanyi latar, yang memainkan musik, yang menjalankan media sosial dan sebagainya. Kami serah ke dalam tangan Tuhan. Pakai mereka Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah mereka akan menjadi saluran berkat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan jemaat kami dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Jika ada di antara jemaat kami yang di dalam pergumulan, Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi mereka. Yang di dalam kesedihannya Tuhan, Engkau yang memberi penghiburan kepada mereka. Yang di dalam tekanan Tuhan, Engkau melepaskan mereka daripada tekanan mereka. Yang di dalam kekurangannya Tuhan, Engkau Allah sumber segala sesuatu yang mencukupi mereka, memberi kepada mereka sehingga mereka mencukupi. Tuhan, yang di dalam kesakitan, bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan, menyegarkan dan memberi kekuatan sehingga mereka sehat dan selesa untuk melayani Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga bagi anak-anak kami yang sedang dalam mengadakan peperiksaan pada saat ini. Tuhan, berikanlah kepada mereka Tuhan pengertian, hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti soalan itu, dan mereka dapat menjawab dengan baik, sebab Roh Kudus-Mu yang menjawab bagi pihak mereka, sehingga nama Tuhan ditinggi, diagungkan lewat persembahan yang terbaik yang mereka lakukan semasa peperiksaan ini, sehingga nama Tuhan ditinggi, diagungkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi semua jemaat kami yang sedang bekerja, Tuhan, yang menyediakan, mencukupi mereka dan menyediakan pekerjaan dari masa ke semasa, dan mereka tidak akan kekurangan, sebab Engkau Tuhan sumber segala sesuatu. Bapa di sorga, kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi pastor kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau saja dinyatakan di tengah-tengah kami, sehingga lewat kebaktian, lewat firman-Mu yang disampaikan, nama Tuhan ditinggi, diagungkan. Kami dikuatkan, kami mempunyai semangat untuk berjuang, kami mempunyai semangat untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar daripada sabda firman. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang layak disembah, dipuji, diagungkan. Terima kasih atas perlindungan Tuhan kepada kami sepanjang hidup kami, dan Engkaulah Tuhan Allah kami yang sentiasa kami tinggi, yang kami agungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin.
Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada. Biarlah kita tetap memuji Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran kita. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama. Katakan bersamamu.
terima kasih Tuhan. Benar ya Tuhan bahwa anugerah yang sungguh besar kehidupan kami Tuhan. Hingga kami diselamatkan, hingga kami dipulihkan Tuhan oleh karena kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seterusnya masalah tangan Engkau Tuhan. Bila kami terus memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Apa yang kami miliki Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian hari ini. Hari
bersaudara di dalam kasih Yesus. Kita bersaudara tanpa ada rasa curiga dan saling berduka di dalam kasih Yesus. Kita bersaudara, mari kita saling bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bahwa Dialah kekuatan kita. Yesus.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan, penuhi hati kami yang rindu. Ini kami anak-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Engkaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat pelindungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau terus Tuhan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan, menyentuh setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami telah nyanyikan bersama Tuhan, kami percaya Tuhan, kami terus dikuatkan, kami terus dipulihkan, kami terus dihiburkan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk mendengar firman Engkau, berbicara terus dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya kami balaskan dalam nama Engkau Tuhan. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat Tuhan yang saya kasihi? Saya percaya bahawa semua kita dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Ya, walaupun di luar sana COVID ada di merata-rata, tetapi kita percaya Tuhan menyertai kita, menolong kita sesuai dengan janjinya. Dan puji Tuhan kerana hari ini kita boleh bersama sekali lagi untuk mendengar firman Tuhan. Dan mari saudara ibu bapa yang saya kasihi, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, sebab hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan adalah suatu kehidupan yang penuh dengan jalan-jalan kebaikan, di mana kita akan berjalan dengan sungguh baik sampai pada penghujung, sampai pada kesudahannya. Dan kehidupan yang tanpa firman Tuhan akan menemui jalan yang buntu. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kita selalu dipenuhi dengan firman Tuhan, apatah lagi mengalami suatu kehidupan yang situasinya tak begitu baik pada hari ini. Jadi sangat penting bahawa kehidupan kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dan itu akan menuntun kehidupan kita yang di mana pada hari ini kita mengalami pelbagai cabaran. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu, mari saya memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa bersama. Segala hormat, pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan.
Engkau Allah kami, Yesus Kristus, yang kami muliakan, yang kami sanjung tinggi. Engkau Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami sehingga ke hari ini. Hari ini merupakan satu hari yang begitu indah buat kami umat-umat-Mu Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami Tuhan, istri, suami dan anak-anak kami Tuhan, duduk bersama untuk beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih atas hari ini, hari yang begitu indah buat kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberi suatu peluang yang begitu baik buat kami, sehingga kami dapat bebas daripada apapun hal yang menyibukkan kami, kesibukan di luar sana Tuhan. Kami bebas daripada semuanya Tuhan. Tuhan menentukan masa ini, masa di mana kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan makanan bagi keperluan rohani kami. Jadi Tuhan, kehidupan kami yang ada pada hari ini, dalam situasi yang tidak baik pada hari ini, kami memerlukan firman-Mu. Sebab firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan meyakinkan kami untuk kami melangkah, meneruskan kehidupan kami ke depan. Firman-Mu yang akan menjadi jalan kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menerangi kami Tuhan, kehidupan kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengambil peluang ini dengan sesungguhnya Tuhan mau mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami pada hari ini sesuai dengan maksud-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan untuk kami. Apa yang Engkau ingin kami dengarkan pada hari ini, Tuhan Engkau berbicaralah kepada kami. Hamba-Mu yang berdiri siap sedia untuk memberitakan firman-Mu. Maka dengan itu urapi hamba-Mu secara khusus pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, supaya kami dapat menikmatinya dan mengalaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Seandainya ada kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang mau mengganggu situasi kami, konsentrasi kami Tuhan Yesus Kristus, dan mau mendengar firman Tuhan, kami doakan di dalam nama Yesus, kami perintah jauh dari tempat ini. Dan Allah menyertai kami di dalam kami mendengar firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya kami siap untuk menerima, mengerti, bahkan siap juga untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan pengucapan syukur kami. Semua doa ini kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita pada hari ini, yaitu 4 tanda kita hidup dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, 4 tanda kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, melalui pembacaan kita pada pagi ini, penting bagi kita untuk mengetahui apakah saat ini di dalam kehidupan kita, apakah kita hidup di dalam kehendak Tuhan ataupun tidak. Apakah kita masih sejalan dengan rencana-rencana Tuhan dan masih hidup dalam batas-batas firman-Nya, atau kita mempunyai batas-batas kehidupan tersendiri, yaitu menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Jadi saudara, ibu bapa yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa begitu penting untuk kita mengetahui di mana kedudukan kehidupan kita pada hari ini. Apakah kehidupan kita berada di dalam kehendak Tuhan, ataupun di sebaliknya, kehidupan kita berada di dalam kehendak diri kita sendiri.
Kenapa, saudara? Karena kehidupan yang di luar kehendak Tuhan adalah sangat tidak baik bagi kehidupan kita, jiwa kita, dan akan menyebabkan kita gagal untuk mencapai rencana Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita selalu memeriksa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh berada di dalam kehendak Tuhan ataupun tidak? Saudara, mungkinkah kita pernah mengatakan bahawa kehidupan yang kita alami ini suatu kehidupan yang aman, yang baik, tiada masalah dan sebagainya, dan juga memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan kita? Adakah itu yang membuktikan kita hidup di dalam kehendak Tuhan? Jadi belum tentu itu suatu kehidupan yang ada di dalam kehendak Tuhan, dan juga belum tentu juga kehidupan yang selalu menderita, kehidupan yang bermasalah itu adalah suatu kehidupan di luar kehendak Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengukurnya di dalam situasi ataupun keadaan yang sedemikian. Sekali lagi saya katakan, belum tentu kehidupan yang kita katakan ya, selalu diberkati, kita memiliki segalanya. Nah, itulah bukti kehidupan kita ada di dalam kehendak Tuhan. Sedangkan orang-orang yang menderita, orang-orang yang bermasalah, kita katakan itu kehidupan mereka yang tidak ada dalam kehendak Tuhan. Itu bukan ukurannya. Tapi ukurannya, saudara, adalah alangkah baiknya kita selalu menguji kehidupan kita dengan firman Tuhan. Ya, kita mengukur kehidupan kita apakah ada dalam kehendak Tuhan ataupun di luar kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, dan bukan melalui sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan kita. Saudara, ibu, bapa yang saya kasih, kenapa sangat penting ya di dalam kehidupan kita berada di dalam kehendak Tuhan? Jangan sekali kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak diri kita sendiri, sebab di hadapan ataupun lebih jauh lagi kita tidak akan menemui jalan-jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan saudara, ibu, bapa yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada 4 tanda yang kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Saya ingin menguraikan ada tanda-tanda tersebut yang akan kita ketahui di dalam kehidupan kita. Apakah kita berada di dalam suatu kehidupan yang berada sentiasa di dalam kehendak Tuhan ataupun di sebaliknya? Yang pertama, saudara, tanda hidup kita berada di dalam kehendak Tuhan yaitu jika kita mentaati firman Tuhan. Sekali lagi, jika kita mentaati firman Tuhan. Jika kita mentaati firman Tuhan, maka sungguh bahwa kita ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, ini hal yang seharusnya terjadi. Dan asalkan kita mentaati seluruh perintah Tuhan ataupun mentaati seluruh perintah firman Tuhan, jangan separuh saja. Nah, ini yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita, apatah lagi kekristenan zaman sekarang ini. Menuju kepada perubahan zaman yang semakin hebat dengan hikmat, pengetahuan dan sebagainya. Jadi kekristenan pun berubah juga. Jadi bukan berubah kepada hal-hal yang baik. Di kebanyakan kekristenan zaman sekarang ini, zaman modern, zaman IT, zaman serbaguna ini, jadi kekristenan banyak berubah kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi menurut firman Tuhan pada hari ini, tanda yang pertama kita mengetahui kehidupan kita berada dalam kehendak Tuhan, kita kena mentaati seluruh firman Tuhan, bukan separuh daripada firman-Nya. Jadi kekristenan yang ada pada hari ini, jadi kadang-kadang dia hanya menyukai firman Tuhan, hanya yang bercerita tentang berkat. Asal khotbah tentang berkat, jadi orang Kristen suka. Berkhotbah tentang berkat, orang Kristen suka. Tetapi ketika orang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan tentang pertobatan, tentang lahir baru, tentang memberi dan sebagainya, yang menegur tentang dosa dan sebagainya, jadi kebanyakan orang Kristen ataupun kekristenan zaman sekarang ini tidak menyukai itu. Yang disuka adalah khotbah ataupun firman Tuhan yang menyentuh tentang berkat-berkat. Sebab dia hari ini banyak
orang-orang Kristen adalah orang Kristen berkat dan bukan melayani Tuhan. Dan bukan mengikuti Tuhan. Dan bukan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang penting bagi kita pada hari ini adalah mentaati seluruh perintah firman Tuhan. Barulah kita tahu yang kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan menuruti firman Tuhan, seluruh firman Tuhan. Itulah yang harus kita taati. Yohanes 14 ayat 23 dan ayat 24 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah, orang yang mengasihi Allah itu, dia harus menuruti firman-Nya dan menuruti seluruh hukum firman Tuhan dan bukan sebahagiannya saja. Dan itulah kehidupan yang berada di dalam kehendak Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Ya, orang yang tidak mengasihi Allah, jadi sudah pastilah orang seperti itu tidak akan menuruti firman Tuhan. Atau mungkin dia boleh menuruti firman Tuhan, tapi hanya firman Tuhan yang menghiburkan sahaja yang diikuti oleh orang-orang yang seperti ini. Nah, saudara ibu bapa yang saya kasih, kita kena ingat bahawa kehidupan yang ada di dalam kehendak Tuhan adalah kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua, tanda kehidupan yang berada dalam kehendak Tuhan, yaitu jika kehidupan kita selalu bergantung kepada Tuhan ataupun kepada kuasa Tuhan. Nah, kebanyakan kekristenan zaman sekarang tidak lagi bergantung kepada Tuhan, malah bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Ini kenyataannya. Ya, ini kenyataannya sekarang ini. Sebab kebanyakan orang Kristen sudah hidup nyaman, hidup selesa di dunia ini. Sudah ada segala sesuatu sudah ada di dalam tangannya. Nak katakan kereta ada, nak katakan rumah ada, dan semuanya ada. Dan akhirnya kita sudah lupa bahawa kita sudah mula menyimpang daripada jalan kebenaran itu. Dan oleh kerana segalanya ada, oleh kerana kita merasakan kehidupan kita sudah mengalami semuanya, maka kita tidak sedar yang kita tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita tinggalkan Tuhan, jadi kehidupan kita selalu bersandar kepada diri kita sendiri dan kekuatan kita sendiri dan tidak bergantung kepada Tuhan. Ya, mungkin oleh kerana hikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh manusia, kesenangan yang dialami, kekuatan yang dirasai, dan kekayaan yang diperolehi, yang menyebabkan seseorang itu tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Ya, ini sangat bahaya. Kehidupan yang tidak bersandar kepada Tuhan, malah bersandar kepada kekuatan diri sendiri, dan sudah pasti kita tidak akan menemui apa-apa. Dan itulah kehidupan yang berada di dalam kehendak Tuhan sekiranya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang seperti ini, yaitu orang yang hidupnya bergantung kepada kekuatannya, bergantung kepada dirinya sendiri, tidak bergantung kepada kuasa Tuhan, dia adalah orang-orang yang seperti ini. Ketika berada di gereja, hatinya berada di luar. Ketika melayani Tuhan, dia katakan mereka lebih baik daripada orang lain, dan akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika mereka memberi, mereka memperbesar-besarkan pemberiannya di hadapan orang lain. Dan ketika mereka membantu, mereka mengharapkan balasannya. Nah, ini keadaan kehidupan yang tidak bergantung kepada Tuhan, dan sudah pastilah kehidupan yang tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Dan apa yang perlu kita lakukan? Mazmur 3 ayat 5 dan 7 berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak.
Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, ini yang sangat penting bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan sesekali bersandar kepada pengertian diri sendiri. Sangat berbahaya. Dan ini yang akan cenderung membawa kita keluar daripada kehendak Tuhan. Dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Dan firman Tuhan yang terakhir katakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, ibu bapa yang saya kasihi, tanda yang ketiga yang merupakan tanda kehidupan kita berada dalam kehendak Tuhan, yaitu kita berbuah secara rohani, menghasilkan buah secara rohani. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah bagi dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan pada hari ini. Tanda yang ketiga hidup kita berada di dalam kehendak Tuhan, yaitu menghasilkan buah secara roh. Orang Kristen diminta oleh firman Tuhan untuk menghasilkan buah secara rohani. Ini yang membuktikan kedewasaan iman kita. Dan juga membuktikan bahawa kehidupan kita itu sungguh-sungguh berada dalam kehendak Tuhan. Karena kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kekristenan kita. Kristen yang tidak menghasilkan buah adalah Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah orang Kristen yang menghasilkan buah. Ya, jadi bagaimana kita nak menghasilkan buah? Sudah jelas di dalam firman Tuhan yang saya baca sebentar tadi, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, ya kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita akan menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak. Nah, ini rahasia firman Tuhan pada pagi ini, saudara, ibu bapak yang saya kasihi. Ya, jadi kita perlu menghasilkan buah. Orang Kristen harus menghasilkan buah. Buah secara roh. Jadi buah seperti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Saudara, ibu bapa yang saya kasih. Galatia pasal 5 ayat 22-23 mengatakannya. Begini firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah, yang pertama, buah yang harus diperlihatkan, buah yang harus dihasilkan oleh kehidupan kekristenan kita ialah kasih. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kasih itu yang sangat penting. Dan yang kedua, sukacita. Hidup yang mengalami sukacita. Dan sukacita itu bukan dibuat-buat. Jadi sukacita yang dibuat-buat oleh orang Kristen adalah ketika mereka mengalami yang baik di hadapan Tuhan, barulah mereka bersukacita. Dan ketika mereka mengalami kesusahan dan masalah, lalu sukacita itu hilang. Tapi sukacita yang hadir daripada Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan, Tuhan menghasilkan, kuasa Tuhan menghasilkan sukacita di dalam diri kita. Walau banyak tantangan, walau banyak pencobaan, walau banyak kesusahan, kita tetap akan bersukacita. Dan seterusnya yang ketiga, buah seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan untuk dihasilkan oleh orang Kristen, yaitu damai sejahtera. Nah, orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan memiliki damai sejahtera. Orang yang berada di dalam Tuhan memiliki damai sejahtera. Di mana-mana kita berada, ada damai menyertai kita. Kita berada bersama dengan serigala, damai itu berada dengan kita. Serigala akan menjadi jinak.
di depan kita. Ketika kita berada di dalam Tuhan, di mana saja kita berada, damai sejahtera menyertai kita dan orang menyukai kita. Sebab ada damai di dalam diri kita. Kemana kita pergi, damai itu yang kita bawa. Dan seterusnya, yang keempat, kesabaran. Nah, ini yang harus terjadi, yang harus berlaku di dalam kehidupan kekristenan kita, menghasilkan kesabaran. Kalau dulunya kita tidak sabar, sikit-sikit orang mengusik kita, kita marah, kita pukul orang sebagainya. Tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, Tuhan berada di dalam kita, pasti Tuhan akan memberi kesabaran kepada kita. Dan itulah kehidupan yang berada di dalam kehendak Tuhan. Dan seterusnya yang kelima, kemurahan. Ya, orang Kristen yang berada di dalam Tuhan pasti akan memiliki kemurahan. Ya, jadi murah hati. Ya, jadi menjadi orang yang suka membantu, suka memberi, dan inilah yang dikatakan murah hati. Dan ini salah satu daripada buah-buah secara rohani yang harus terhasil di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, ini harus kita perhatikan. Dan seterusnya kebaikan. Ya, ini yang orang Kristen perlu ada di dalam kehidupannya, yaitu kita akan menjadi orang-orang yang baik. Dan orang-orang lain suka kepada orang-orang yang baik. Okay? Di mana kita berada, kalau orang nampak kita adalah orang Kristen yang baik, sudah pasti orang mau bersama dengan kita. Tapi kalau orang melihat kita adalah orang-orang jahat, dan sudah pastilah orang tidak akan menyukai kita. Dan oleh sebab itu, jadilah orang Kristen yang memiliki kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, kesetiaan. Ya, inilah buah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, yang harus dihasilkan oleh orang-orang Kristen yang hidup di dalam kehendak Tuhan, yaitu kesetiaan. Ya, pertama-tama kita harus setia kepada Tuhan. Setia kepada janji kita kepada Tuhan. Walau banyak penderitaan, walau banyak kesusahan, kita kena setia. Kita setia dalam keluarga, kita setia kepada suami, setia kepada istri, setia kepada keluarga, dan sebagainya. Di dalam pekerjaan kita setia dalam pekerjaan kita. Di mana-mana pun kita perlu setia. Dan seterusnya, lemah lembut. Ya, kelemah lembutan. Ini salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Ya, lemah lembutan. Maksudnya tidak kasar, ya, dan tidak cepat marah dan sebagainya. Jadi senang bergaul dengan orang. Dan ucapan kita pun sangat menyenangkan hati orang lain kalau kita mengucapkan sesuatu, dan itu boleh memberkati orang lain, membangun orang lain. Dan ketika orang melakukan sesuatu kepada kita, dan kita juga membalasnya dengan baik dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan kelemah lembutan. Dan juga buah yang harus dihasilkan di dalam kehidupan kekristenan, hidup orang yang berada di dalam Yesus, ya, yaitu buah penguasaan diri. Ini sangat penting juga dalam kehidupan kita. Orang Kristen harus boleh mampu untuk menguasai diri. Ya, kita menguasai diri kita daripada cepat marah dan sebagainya. Kita menguasai diri kita daripada nafsu-nafsu yang jahat, nafsu-nafsu yang membawa kita kepada kehangusan. Kita perlu menguasai diri kita daripada melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi kalau kita tahu yang itu adalah contohnya percabulan itu adalah dosa, kita perlu menguasai diri kita sehingga kita jangan terjebak kepada percabulan dan sebagainya. Dan perzinahan, kita kuasai diri kita daripada nafsu perzinahan itu. Dan juga kalau kita tahu kita berpenyakit, kalau ada doktor katakan jangan makan ini, jangan makan itu, kita kuasai diri kita supaya jangan makan ini, jangan makan itu. Ya, saudara, ibu bapa yang saya kasih, kalau kita tinggi kolesterol, ya, janganlah makan kulit babi. Kalau kita tahu yang kita banyak kolesterol, jangan makan yang berminyak-minyak. Jadi kita kena kuasai diri kita. Ya, dan juga kalau kita tahu yang kita ada masalah
sakit penyakit yang lainnya, kalau doktor katakan jangan makan ini, janganlah menjamah dan sebagainya. Tapi manusia pada hari ini pelik sekali, ya, sehingga ada yang katakan, ini doktor tu tidak pandai tu. Sebenarnya ini makanan saya setiap hari. Saya makan babi setiap hari. Saya makan ayam dari dulu, dari nenek moyang saya makan babi, makan ayam. Mana mungkin sekarang ini doktor katakan jangan makan babi. Ya, saudara, ibu, bapak yang saya kasih, yang saya pentingkan di sini adalah ada penguasaan diri. Ya, kalau kita tahu yang kita adalah orang manusia yang cepat marah, jadi pada hari ini ketika kita berada di dalam Tuhan, kita kena kuasai diri kita supaya jangan cepat marah. Ya, kita sabar saja dan sebagainya. Dan ini perubahan yang seharusnya terjadi ketika kita berada di dalam Tuhan. Nah, yang paling indah sekali adalah tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang keempat, yang terakhir, tanda yang keempat, tanda kita hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Jadi saudara, ini tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami masalah dan kesulitan jika kita hidup dalam kehendak Tuhan. Masalah dan kesulitan tetap sahaja akan ada. Namun, di dalam setiap masalah yang datang kepada kita, ketahuilah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Nah, ini yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Ya, jadi hidup yang berada di dalam kehendak Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ya, hidup yang ada dalam kehendak Tuhan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi di dalam firman Tuhan katakan, orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, ketika ada masalah, ada kekuatan, ada pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana ini terjadi? Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan ini yang saya katakan tadi, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan Tuhan. Ya, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, karena di dalam kehidupan kita, ketika juga kita hidup di dalam kehendak Tuhan, jadi ketika pencobaan-pencobaan itu datang, kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam naungan Tuhan, sudah semestinya Tuhan akan menolong kita. Saya ambil contoh, kita hidup di dalam sebuah rumah yang ada atap, dinding, pintu dan sebagainya. Ketika hujan datang, ribut datang, panas terik datang, apa saja, binatang buas datang pun, dia tidak akan dapat masuk ke dalam rumah. Sebab kita di dalam rumah dan kita selamat di dalam rumah. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam naungan Tuhan, pencobaan apapun datang, ribut datang, taufan datang, panas terik, masalah apapun datang, kita tetap akan selamat sebab kita ada di dalam lindungan dan naungan Tuhan. Ini yang dijanjikan oleh firman Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, ibu, bapa yang saya kasih, mari kita menguji kehidupan kita. Apakah kita hidup dalam kehendak Tuhan? Yaitu, pertama, sudahkah kita mentaati firman Tuhan? Kalau kita merasakan yang kita selalu mentaati firman Tuhan dan mentaati seluruh firman Tuhan, itu buktinya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kedua, apakah kita bergantung hidup kita kepada Tuhan ataupun di sebaliknya? Nah, kalau kita rasa yang diri kita selalu bergantung pada Tuhan, itu tandanya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dan ketiga, kita hidup menghasilkan buah secara rohani. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang saya katakan tadi, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sebagainya, itu kehidupan yang berada dalam kehendak Tuhan. Dan sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam lindungan kuasa Tuhan. Sehingga kita mengalami kekuatan ketika kita menghadapi kesulitan. Nah, saudara, ibu, bapa yang saya kasih, inilah 4 tanda yang di mana kita hidup dalam kehendak Tuhan. Yaitu ketika kita mentaati firman Tuhan. Yang kedua, kita bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, kita menghasilkan buah. Yang keempat, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Sekian firman Tuhan yang kita belajar bersama pada hari ini. Dan mari sekali lagi saya berdoa untuk memberkati
firman Tuhan ini bagi setiap kita yang telah mendengarnya. Kita berdoa bersama. Oleh karena kasih-Mu kepada kami, dan juga kebaikan-Mu kepada kami, sekali lagi Engkau mengajar, mendidik kami, supaya kehidupan kami semakin berada dekat dengan Tuhan dan menemui jalan-jalan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada kami. Firman Tuhan yang kami belajar sebentar tadi merupakan suatu petunjuk bagi kami, Tuhan. Firman-Mu sebentar tadi membawa kami supaya kami memikir dan menilai diri kami sendiri dan juga menguji diri kami, Tuhan, melalui 4 kebenaran firman-Mu sebentar tadi, Tuhan. Dan biarlah kami pada hari ini menguji diri kami melalui firman-Mu. Apakah kami sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan ataupun di sebaliknya. Tuhan, terima kasih kerana firman-Mu datang kepada kami, mengajar kami, memperingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan untuk kehidupan kami di masa-masa akan datang ini, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan Yesus, untuk mengenali siapa diri kami, Tuhan, supaya kami, Tuhan Yesus, pada hari ini tidak akan sesat, tidak akan kami tidak akan keluar daripada jalan kebenaran itu. Sebab ada firman Tuhan yang membantu kami untuk mengetahui apakah yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus bekerja. Kami dalam kehidupan ini ke depan kami akan mentaati firman-Mu, mentaati seluruh perintah firman-Mu. Dan juga kami di dalam hidup ini, Tuhan, biarlah kami bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan dan bukan kepada kuasa dan pengertian kami sendiri. Dan kami juga harus menghasilkan buah secara rohani di dalam kehidupan kami. Dan juga kami berlindung kepada Tuhan, sebab Tuhan juga akan menolong kami dalam kehidupan ini. Dan inilah kehidupan yang berada di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, Tuhan Yesus, supaya kami tidak menyimpang ke kiri ataupun kemana di dalam kehidupan kami, tapi sebaliknya kami akan terus maju ke depan, sebab Tuhan inginkan kami ke depan, bukan ke belakang, bukan ke kiri dan bukan ke kanan. Perintah firman Tuhan kepada kami supaya kami terus berjalan ke depan menuju kepada garisan akhir. Paulus sudah menemuinya dan kami lagi Tuhan akan menemuinya. Oleh sebab itu pelihara kami supaya kami berjuang, bertanding dengan penuh disiplin, dengan penuh perhatian seperti Rasul Paulus pada masa dahulu, Tuhan. Dan kami juga akan mengalami kemenangan itu dan sampai kepada garis akhirnya. Tuhan, di dalam situasi kehidupan yang ada pada saat ini, Tuhan tolong kami dan kami akan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji dan di mana apabila kami ada di bawah lindungan Tuhan, dan sudah pastilah kami akan selalu aman. Tuhan akan memberi jalan keluar, jalan kelepasan kepada kami dalam kami menghadapi kesusahan dan kesulitan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati firman-Mu di dalam kehidupan kami bersama, dan biarlah kami mengambilnya, menyimpannya dan menikmatinya, dan akhirnya melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua kami, Tuhan, khususnya bagi setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai setiap umat-umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekian saja firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan memberkati, dan jumpa lagi minggu depan.